Oke, jadi kita mulai lagi ya untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak buat Jessica Mentari, Misbah, Muhammad Iqbal, Musriah, Nadia, Naufal, Naya, Nelly, Raka, Stefani karena sudah hadir dalam sesi malam hari ini. Jadi kita akan mungkin nggak melanjutkan ya, kita rollback sepintas ya, secara cepat mungkin untuk sintaks apa aja sih yang ada di bahasa pemrograman Python gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa ini ya, bisa lihat di rekaman yang udah aku upload di YouTube Edward. Itu sebenarnya udah bahas dari awal gitu sampai ke distribusi. Nah, cuman mungkin emang enaknya kita tetap membahas ulang lagi gitu supaya teman-teman bisa mengingat kembali karena audiensnya itu juga bisa jadi baru-baru lagi gitu yang orang-orang yang lama udah nggak join lagi karena mereka udah paham gitu ya. Nah, jadi aku akan membahas sekali lagi mengenai fundamental yang ada di Python. Oke. Nah, jadi pertama-tama Python itu adalah bahasa yang cukup populer. Nah, yang dimana tuh kita bisa menggunakannya itu untuk membuat web application, ya, ya, digunakan di sisi server gitu. Nah, jadi untuk sintaks sederhana Python itu kita bisa menggunakan print, kemudian dalam kurung. Nah, dalam kurung apa yang akan kita tampilkan gitu, apa yang mau kita tampilkan di sini gitu. Nah, misalkan di sini kita mau nampilin hello world gitu ya. Nah, nanti bisa kita langsung tampilkan di terminal hello world seperti ini. Nah, jadi kita langsung praktekin aja ya di PyCharm. Nah, ini aku rangkum fundamentalnya secara keseluruhan ya. Jadi malam ini kita akan bahas mengenai perulangan, kemudian percabangan juga, terus nanti sampai ke kelas ya. Nah, di sini aku buatin di sini aja ya. Sebentar, ini aku close dulu, terus aku buatin file baru aja di sini. Oke, nama filenya fundamental.py. Seperti ini. Oke, fundamental.py. Nah, jika kita mau menampilkan sesuatu, ya, apapun itu, mau variabel, mau teks, mau boolean, mau string, itu bisa dengan cara kita menuliskan metode print seperti ini, terus hello world gitu. Terus kita coba jalankan ya di sini kita run. Nah, nanti yang akan keluar itu adalah terminalnya gitu. Hello world seperti ini akan muncul ya, sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh sintaks sederhana untuk menampilkan sebuah data gitu. Ini kita anggap sebagai data ya. Data tapi datanya cuman string hello world aja. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, Python itu bisa digunakan untuk macam-macam hal, ya. Ada file handling. File handling itu berarti kita bisa membuka, membaca, menuliskan dan menghapus file. Itu file di dalam sebuah folder gitu. Nah, terus buat database handling juga bisa. Jadi kita eh, bisa ini ya, melakukan query, bisa insert data, bisa bikin tabel, database, kolom dan sebagainya. Itu pakai MySQL. Itu jadi Python itu ada modul namanya buat ini koneksi ke database MySQL gitu. Kita akan lanjutkan dulu. Nah, mungkin di hari besok ya, di hari terakhir, di hari Jumat kita akan membahas tentang MySQL ya. Nah, soalnya sejauh ini kita belum pernah nih, belum sempat membahas tentang database handling di Python. Jadi mungkin akan dijelaskan di esok hari ya. Nah, jadi
Python itu bisa digunakan di macam-macam. Ada web development, software development, mathematics, sama sistem scripting. Ya. Nah, jadi apa aja yang bisa kita lakukan di di keempat eh, sistem tersebut gitu. Nah, jadi bisa untuk bikin web application gitu. Jadi misal kita bikin API. Nah, API itu nanti kita konsum gitu. Ibaratnya API itu ibaratnya kayak apa ya? Halaman ya, mungkin halaman, mungkin juga data yang bisa kita konsumsi terus kita tampilkan dalam sebuah halaman website. Nah, itu kita bisa lakukan dengan Python. Itu satu yang web development. Kemudian untuk yang software development itu, misal kita mau bikin kayak semacam apa ya, aplikasi tapi aplikasinya itu ini IoT gitu. Contoh, misal aku mau menyalakan lampu gitu di rumah gitu. Nah, itu kita bisa develop sebuah aplikasi menggunakan Python untuk nyalain lampu di rumah gitu dengan menggunakan HP Android gitu contoh. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Python. Kemudian mathematics ya, misalkan kita seorang data analis mau visualisasi data. Otomatis kan kita butuh apa yang kemarin sempat aku jelasin kayak kalkulasi standar deviasi, regresi linier, terus rata-rata, median, mode itu kan harus butuh kita ini dulu ya, bikin formulanya dulu gitu. Walaupun sebenarnya udah ada modulnya. Jadi kita tinggal panggil metodenya aja untuk menentukan nilai tersebut gitu. Udah ada di Python modul-modulnya. Jadi kita tinggal pakai. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk menghitung secara matematis. Gitu. Sistem scripting contoh misal apa ya, kita mau bikin script untuk apa, melakukan scraping data buat melakukan cleaning data gitu. Kita bisa buatkan scriptnya, kita jalankan, nanti setiap ada data-data mentahan yang masuk itu bisa langsung otomatis rapi berkat script yang udah kita buatkan gitu. Nah, jadi kita cuman buatin sekali aja template-nya. Nah, lalu kemudian nanti kita masukkan data mentahnya langsung jadi dibersihkan datanya. Jadi nggak ada yang namanya itu empty cell, wrong data, wrong format, duplicate, itu nggak ada. Berkat script tadi yang udah kita buatkan. Itu. Itu ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sintaksnya itu secara sederhana kita seperti ini. Jadi ada print, kemudian di sini kita bisa buatkan kondisional juga sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi kondisional ini fungsinya untuk mengecek sebuah ekspresi, ya. Ekspresi itu seperti ini. Gitu. Jadi misalkan kita punya variabel, ya, kemudian variabel tersebut kita mau cek gitu, apakah datanya seperti ekspresi yang kita terapkan. Kalau sesuai, maka dia akan mengeksekusi sintaks di dalam kondisional tersebut gitu. Nah, itu apa, spoiler singkat aja ya untuk yang percabangan ya. Nah, terus di Python itu ada namanya variabel. Nah, variabel itu bisa macam-macam ya. Maksudnya karakternya kita bisa bikin karakter macam-macam. Nah, di sini contohnya kita bikin karakternya itu ini ya, huruf X. Nah, X sama dengan 5 berarti kita membuat variabel X, kemudian kita memasukkan angka 5 ke dalam variabel X tersebut. Gitu. Nah, di sini ada variabel Y, kita masukin teks hello world ke dalam variabel Y. Gitu. Nah, ketika kita print, nanti yang di print adalah isi dari variabel tersebut. Gitu. Nah, sampai di situ cukup jelas ya. Itu mudah dipahami. Terus kemudian Python itu ada komen juga. Jadi komen ini untuk memberikan keterangan untuk sintaks ini itu maksudnya seperti apa gitu. Apa fungsinya buat apa gitu. Kita bisa pakai hashtag di depan untuk memberikan komen gitu, berikan keterangan. Nah, kemudian di Python juga ada namanya tipe data. Nah, tipe data itu ada macam-macam ya. Yang umum itu sebenarnya ada tiga, ada integer, ada boolean, sama string.
Nah, tapi sebenarnya Python itu ada banyak tipe datanya. Ada yang string, ya text type, yaitu ada string. Kemudian ada numeric types, itu ada integer, float, complex. Kemudian ada sequence types, itu ada list tuple, range, ada mapping, dictionary, set, boolean, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan tipe data dari sebuah variabel. Jadi misalkan di sini ada X sama dengan 5. Nah, 5 ini kan berarti numerik ya. Kalau numerik berarti kalau kita cek tipe datanya, kita bisa pakai metode type seperti ini, terus kita print, nanti isinya itu adalah objeknya, objek tipenya. Integer di sini ya, int. Itu bisa kita ketahui. Gitu. Nah, ini untuk yang tipe data integer, apa ini yang untuk yang string ya, sorry. Ini untuk string, ini integer, ini untuk yang float. Nah, untuk yang bilangan kompleks itu pakai J di sini ya, angka dengan J. Itu biasanya kalau di matematika itu kita sebutnya imaginer. Terus di sini ada list. List itu bisa kita sebut array juga sebenarnya. Bentuknya seperti ini. Jadi collection data. Kita bisa memasukkan data ke dalam list gitu, value ke dalam list. Tuple juga sama, ini collection data tapi ada karakteristiknya ya, ini punya karakteristik yang berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa ini cek di rekaman yang sebelumnya ya, aku tidak membahas itu di sini. Kemudian di sini ada range. Range itu berarti kapasitasnya ya. Itu ada berapa banyak. Terus di sini ada dictionary. Dictionary itu sama kayak objek kalau di JavaScript, di formatnya seperti ini. Ya, jadi kita pakai curly brackets. Kemudian di sini ada namanya property. Kemudian di sini namanya adalah value-nya. Gitu. Name John. Age 36. Berarti age ini adalah propertinya, 36 ini adalah value-nya. Terus ada namanya set, seperti ini, frozen set, true, dan sebagainya. Nah, kalau misal kita mau casting atau specify tipe datanya, itu misal kita bisa lakukan seperti ini. Ya, jadi hello world ini benar-benar kita mau buatkan tipe data string, kita bisa pakai metode string, str. Tuh. Nah, gitu ya. Nah, number itu ada tiga, ada integer, float, sama kompleks. Kalau integer itu berarti bilangannya bulat gitu, tidak pakai koma. Kalau float itu berarti yang pecahan gitu, yang desimal, ada angka di belakang koma. Kalau kompleks itu berarti yang ada J-nya gitu, imaginer. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Contoh bilangan integer gitu. Ini juga integer, ini juga integer. Integer semua tipenya ya. Bisa pakai minus juga gitu, yang di bawah nol. Kemudian float itu berarti ada angka di belakang koma seperti ini, itu tipe datanya pecahan ya, desimal. Nah, terus kita bisa pakai juga, ini berarti kok apa, untuk perpangkatan ya. Misal ini pangkat 100 gitu. Pangkat 100, pangkat 10, pangkat 2 ya, berarti pangkat 10, pangkat 2 gitu, 100. Kemudian bilangan kompleks seperti ini, imaginary, conversion, dan sebagainya. Nah, kemudian tipe data string itu kita awali dengan pakai petik biasanya. Terus diakhiri pakai petik juga. Mau petik dua, mau petik satu itu sama aja hasilnya. Nah, ini seperti ini. Kalau kita di sini udah pakai petik dua, berarti nanti kita bisa pakai petik satu di dalamnya kalau misal kita membutuhkan teks yang ada petiknya. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau mau multi line itu kita bisa pakai petiknya itu seperti ini. Jadi tapi triple ya, triple double quotes. Nah, ini kita pakai petik tapi 3 kali. Dibuka dengan 3 kali, diakhiri dengan 3 kali juga. Jadi kita bisa melakukan enter di sini atau multi line gitu. Barisnya ini kan dia berbeda ya. Baris 1, 2, 3, 4, ada 4 baris. Tuh. Mau pakai ketik satu juga sama, bisa.
Tapi harus konsisten ya, kalau pakai petik 1 nanti di akhir petik 1 juga. Tuh. Oke. Kemudian ada tipe data boolean. Nah, boolean ini cuman ada dua, ada true sama atau false. False gitu ya, kita sebutnya false. Nah, tipe data true or false ini biasanya digunakan untuk ini menentuk apa ya? Sebagai output dari expression. Output dari sebuah expression. Nah, expression itu seperti ini. Bisa dibilang tuh kayak pernyataan ya, expression. Nah, 10 lebih besar dari 9. Nah, itu namanya expressionnya. Nah, itu apakah benar atau salah? 10 lebih besar dari 9. Benar kan? Nah, berarti nanti di sini hasilnya adalah true. Itu hasilnya adalah boolean true. Tuh. Nah, kemudian nanti di bawahnya juga sama ya. Di sini ada pengecekan juga. 10 itu sama dengan 9 atau tidak? Tidak ya. 10 itu tidak sama dengan 9. Berarti di sini false nanti outputnya. Terus di sini ada pernyataan lagi 10 kurang dari 9. Itu benar atau salah? Salah. Nah, jadi nanti outputnya adalah booleannya. Itu true, yang ini true, yang ini false, yang ini false. Gitu. Itu singkatnya. Nah, kalau kita terapin ke percabangan ya, ke if itu bisa seperti ini. Jadi kita punya dua variabel A sama B ya. Angka 200 ke A, B itu 33. Terus di sini dilakukan pengecekan. Jika B itu lebih besar dari A, maka dia akan print teks ini. Kalau tidak, berarti dia print teks ini. Nah, kita cek. B itu kan 33, ya. A itu 200. Nah, di sini ada pernyataan B itu lebih besar dari A, berarti 33 lebih besar dari 200. Nah, apakah itu benar? Salah. Kalau salah, berarti dia nggak mengeksekusi ini. Yang dieksekusi adalah yang ada di dalam else. Berarti yang ini. B is not greater than A. Gitu. Nah, terus kita juga bisa melakukan pengecekan ya. Pengecekan apakah uh, variabel tersebut atau teks ini, apa teks hello atau angka 15 itu tuh sebenarnya booleannya true atau false. Nah, itu kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Nah, beberapa value itu ada yang true, ada yang false. Nah, yang false itu kita bisa hitung. Ya, false itu kalau misalkan dia benar-benar nilainya false gitu. Kalau misal dimasukin ke dalam method bool berarti nanti nilainya false. Nah, kalau non itu juga ketika kita coba cek di bool itu jadinya false juga. Dia dianggap kayak tidak ada, tidak bernilai. Jadi dari semua tipe data, kalau misalkan ada yang tidak bernilai, ya contoh kayak non, terus angka nol, nah ini sebenarnya mereka itu ada nilainya, tapi ibaratnya itu kayak nilai kosong, non non kosong, terus string kosong, tuple kosong, list kosong, set kosong, itu nilainya false semua, gitu. Kalau kita konversi menjadi boolean, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di Python itu ada namanya operator. Operator itu ya yang basicnya itu ada aritmetik ya. Aritmetik operator berarti yang operator matematika itu yang kuta bali, kurang tambah bagi kali. Terus ada modulus juga, ada perpangkatan, ada juga yang apa pembulatan gitu ya, pembulatan ke bawah maupun ke atas. Gitu. Kemudian ada assignment operator itu berarti operator ini ya untuk menjumlahkan maupun mengurangi. Gitu. Ada comparison. Comparison itu berarti membandingkan ya, perbandingan antara dua dua atau lebih value ya bisa ditandai dengan sama dengan dua kali. Ya bedanya dengan sama dengan satu kali, kalau yang sama dengan dua kali itu berarti membandingkan antara variabel gitu. Tapi kalau sama dengan satu kali berarti kita mengassign atau memasukkan data ke dalam variabel. Nah, terus ada not equal itu ditandai dengan tanda seru sama dengan, greater than, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Comparison.
Kemudian ada logical, itu ada and or not. Jadi teman-teman kalau pernah belajar tentang gerbang logika, jadi kalau and itu kalau misalkan keduanya itu atau keduanya itu benar, ya, kedua-duanya itu benar, maka outputnya itu benar. Tapi kalau salah satunya salah, berarti outputnya salah. Nah, secara logik seperti itu. Nah, terus untuk yang or itu kalau misalkan salah satunya aja benar, maka outputnya itu benar. Kalau misal tidak satu pun ada yang benar, berarti dua-duanya itu salah. Itu outputnya salah. Nah, kalau not itu berarti untuk mengkonversi outputnya gitu. Misal outputnya benar, berarti jadi salah. Kalau outputnya salah, berarti jadi benar. Terus ada identity operator juga, membership, dan sebagainya. Oke. Oke, nah kemudian di Python juga ada namanya list ya. List itu bentuknya seperti ini, sama kayak array ya, sama persis. Ditandai dengan kurung kotak seperti ini. Nah, di dalam listnya itu ada beberapa value. Di sini contoh ada 3 value ya, ada apple, banana, cherry. Itu. Nah, list ini berarti kita bisa nge-store beberapa value di sini. Nah, untuk collection datanya itu nggak cuma list aja. Jadi ada tuple, ada set, ada dictionary juga. Itu kita bisa masukin banyak value di dalamnya. Kita akan coba bahas singkat aja nanti. Nah, terus kita bisa ini juga ya, bisa nampilin datanya, nanti tampilannya seperti ini. Kita tinggal print aja, print dalam kurung listnya. Oke, nah ini untuk karakteristik listnya. Jadi untuk perbedaan ini nanti teman-teman bisa lihat di ini ya, di sesi rekaman sebelumnya. Kemudian untuk lensnya itu kita untuk panjang ininya, panjang datanya juga kita bisa kita bisa hitung ya. Di sini misalkan ada 3 data di sini di dalam listnya. Ya udah kita bisa tahu panjangnya gitu, ada berapa banyak gitu. Nah, bagaimana kalau misal ternyata datanya itu ada jutaan atau ribuan gitu di dalam satu list gitu. Itu bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahuinya itu tanpa harus kita hitung manual, panjangnya ada berapa, kita bisa pakai len. Seperti ini ya penulisannya len dalam kurung listnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ada tuple juga, ini sama juga mirip-mirip seperti list, tapi ada karakteristiknya. Karakteristiknya adalah unchangeable, yang dimana itu kita nggak bisa mengubah data di dalamnya sama sekali. Jadi dia udah paten. Kalaupun kita mau ubah menjadi data di dalamnya, kita harus convert dulu menjadi list. Kita ubah datanya menggunakan index. Nah, kemudian nanti kita balikin lagi ke tuple gitu. Nah, itu cara untuk memanipulasi datanya gitu, untuk mengubah datanya. Oke, itu untuk tuple. Kemudian ada namanya sets ya. Nah, kalau sets ini juga mirip-mirip seperti array sama tuple. Nah, cuman dia punya karakteristik seperti ini ya, yang berbeda ya, yang apa cukup unik. Jadi kalau set itu dia tidak ada urutan tertentu gitu, urutan standar gitu. Yang misal yang paling kiri di kita masukin data itu adalah indeks nol enggak. Jadi dia benar-benar unordered. Jadi urutannya itu enggak ada. Gitu. Kemudian unchangeable berarti kita nggak bisa ngubah sama sekali isi datanya gitu. Terus duplicates not allow, kita nggak bisa membuat data yang sama di dalamnya. Kalau ada data yang sama dia udah otomatis langsung clean gitu ya, clean datanya, data yang sama itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada dictionary. Dictionary ini kalau di JavaScript biasa kita sebut objek juga. Ya, bisa kita sebut objek.
Nah, ini misalkan untuk apa dictionary itu formatnya seperti ini. Jadi variabel sama dengan ditandai dengan kurung kerawal ya atau curly brackets. Nah, kemudian nanti dari kurungnya ini kita masukin beberapa properti di dalamnya gitu. Propertinya ada bisa sampai sebanyak-banyaknya. Yang dimana masing-masing properti itu nanti ada nilainya gitu. Ada value-nya gitu masing-masing. Oh iya, sama aku minta tolong ya, sekalian ingetin aja untuk teman-teman jangan lupa untuk presensi ya. Presensinya udah dikirim di kolom chat untuk agar teman-teman mendapatkan sertifikat 5 days free class. Oke. Nah, untuk dictionary sendiri itu formatnya seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi, masuk ke kondisional. Nah, jadi di Python itu ada namanya kondisional. Ya, kondisionalnya itu ditandai dengan if dan juga else gitu. Nah, jadi di apa di kondisional itu ada unsur namanya ini ya, apa namanya itu expression. Nah, expression itu seperti ini. Ini berarti membandingkan antara dua variabel. Ini berarti tidak membandingkan antara kedua variabel juga yang tidak sama dan seterusnya. Nah, ini contoh pengaplikasiannya ya. Sama kayak yang tadi udah kita apa pelajarin bareng-bareng ya. Jadi aku pikir teman-teman udah cukup paham. Nah, terus di conditional itu juga kita bisa tambahin namanya elif. Nah, elif ini sebenarnya sama kayak if juga, tapi dia itu apa ya? Pakai konsep eliminasi gitu. Jadi misalkan di sini aku punya variabel A sama dengan 33, variabel B sama dengan 33. Gitu. Ada dua variabel dengan nilai yang sama. Terus di sini ada expression if kondisionalnya B lebih besar dari A, ya maka dia akan menjalankan ini. Nah, terus di sini ada pengecekan kedua. Pengecekan kedua itu pakai elif. Nah, kalau pakai elif itu ada expressionnya juga. Gitu. Expressionnya adalah A sama dengan B. Gitu. Nah, berarti kondisi ini terpenuhi. Kalau terpenuhi berarti dia akan mengeluarkan kata ini. A dan B are equal. Gitu. Dia akan munculin. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi udah cukup jelas ya. Nah, kalau misalkan nggak ada kedua-duanya yang memenuhi kondisinya, di sini kita bisa pakai else. Ya, tapi else-nya ini nanti di luar sini ya. Else kalau nggak, berarti kita bisa buat ke print eh, kondisi tidak. Oke, seperti ini ya. Kondisi tidak ada yang memenuhi. Nah, tapi sayangnya di sini udah memenuhi ya pada saat kita udah ke elif gitu. Nah, contoh kalau misalkan di sini kondisinya kita ubah elif A kurang dari B. Berarti kan tidak ada kondisi yang memenuhi variabel ini kan. Nah, kalau tidak ada berarti dia opsi terakhir akan balik ke else. Gitu. Dia akan mengeksekusi yang else-nya. Sedangkan untuk yang elif sama if-nya enggak karena tidak memenuhi kondisi mereka. Gitu. Terus kita bisa melakukan shorthand if juga seperti ini. Jadi pakai expression, kemudian apa? Pakai if, kemudian di sini expression, titik dua ya. Titik dua ini menandakan kita bisa memulai ininya, sintaksnya yang akan dijalankan itu apa. Ketika memenuhi ini. Nah, yang dijalankan adalah seperti ini. Gitu. Terus kalau kalau misalkan apa if else, nah itu kita bisa buat dengan format seperti ini yang shorthand ya, yang shorthandnya seperti ini. Oh ya, mohon maaf. Aku ini sebentar ya, pause sebentar ya teman-teman ya. Wait wait.
Oke, sorry, sorry. Tadi aku ada keperluan sebentar di telepon. Nah, jadi kita lanjut lagi. Ada namanya ini ya, if else ya, shorthand if else. Itu nanti formatnya seperti ini. Nah, jadi malah dibalik ya. Yang duluan itu bukan if-nya, tapi hasilnya dulu. Ya. Jadi dia akan ngeprint A kalau misalkan A lebih besar dari B gitu. Nah, jadi cara bacanya seperti itu. Print A if A lebih besar dari B. Nah, jika tidak, maka print B. Gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Itu ya. Itu biasanya kita menyebutnya dengan ternary operators ya, atau conditional expressions gitu. Nah, kalau misal kondisinya ada tiga gitu, kita mau pakai elifnya gitu. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Nah, tapi kita nggak pakai elif ya di sini ya. Kita pakainya if lagi gitu. Nah, print A if ya jika A itu lebih besar dari B. Ya, jika tidak maka print sama dengan. Nah, kalau misalkan A itu sama dengan B ya, maksudnya A itu sama persis seperti B ya, itu akan print ini sama dengan ini gitu. Nah, jika tidak, ya tidak memenuhi kondisi itu, maka print B. Gitu. Itu akhirannya. Gitu. Jadi ini untuk yang if-nya. Kemudian untuk yang elif-nya itu yang ini. Ya, jadi untuk penulisannya itu sedikit unik di sini ya. Jadi else print ya, else hasilnya dulu baru kondisinya gitu. Pokoknya kalau ternary itu biasanya kalau kondisinya lebih dari ini ya, pengecekannya itu lebih dari satu gitu. Misal if-nya itu cuman apa nggak cuman satu, itu biasanya selalu diawali dengan hasilnya dulu gitu. Nah, ini dia diawali dengan hasilnya dulu baru kondisinya gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus kita bisa pakai N juga seperti ini ya. Kalau misal dua-duanya itu, kalau N itu tadi seperti yang aku jelasin, kalau dua-duanya itu true, berarti hasilnya true. Kalau true berarti dia akan eksekusi ini. Tapi kalau salah satunya aja false, dia nggak akan eksekusi ini. Oke ya teman-teman. Nah, terus kita bisa bikin nested if juga, ya conditional nest nested conditional ya. Nah, seperti ini ada if di dalam if ya. Tapi dia akan mengecek yang ini dulu gitu. Mengecek yang ini dulu kalau dia apa udah sesuai kondisinya, dia akan melakukan pengecekan selanjutnya gitu. Kalau sesuai kondisinya dia akan print ini, tapi kalau tidak maka dia akan print ini gitu. Nah, kondisi ini akan dicek terlebih dahulu oleh kondisi ini gitu. Jadi urut ya pengecekannya. Tuh. Terus kalau misalkan mau dikosongin, ya kondisionalnya kita bisa pakai pas. Kalau nggak pakai pas, tapi dikosongin, itu nanti akan error. Terus ada namanya perulangan, ya. Jadi perulangan itu ada dua atau loops ya kita sebutnya ya. Jadi ada while sama for di Python. Nah, while itu untuk melakukan perulangan eh, seperti ini ya formatnya ya. Mirip-mirip kayak for juga ya untuk formatnya. Nah, di sini aku punya variabel i sama dengan satu, ya kan. Nah, terus di sini ada while. Nah, di sini ada expression ya. Nah, while i kurang dari 6, ya, maka dia akan melakukan ini gitu. Nah, kita coba telaah ya. Jadi, variabel i itu kan di awal sama dengan satu, ya. Kemudian di sini ada while, ya ada expression i kurang dari 6. Nah, tadi itu i-nya kan sama dengan satu. Nah, berarti expression ini dia masih ini ya masih masuk ya gitu ekspresinya. Karena kan i itu kan satu. Satu kurang dari 6 itu kan benar. Kalau benar dia akan eksekusi ini.
dia akan ngeprint I, ya berarti dia akan ngeprint angka 1, terus I-nya selanjutnya itu akan ditambah dengan 1 gitu. Ya, jadi I yang selanjutnya itu udah jadi I-nya itu sama dengan 2 gitu. Kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi. 2 kurang dari 6 berarti masih kurang dari 6 gitu. Dia looping lagi. Dia akan ngeprint angka 2 terus dia akan menambahkan 1 lagi. Jadi 3. Terus dia akan looping lagi. Expression ini apakah masih masih terpenuhi atau tidak. 3 masih terpenuhi, dia ngeprint. Kemudian tambah 1 lagi jadi 4. 4 kurang dari 6 masih terpenuhi, ya. Jadi dia akan ngeprint. Terus ditambah lagi 5. 5 kurang dari 6 masih terpenuhi gitu. Dia akan ngeprint angka 5 gitu. Nah, kemudian tambah 1 lagi 6 jadi 6. 6 itu kurang dari 6 salah, ya. Berarti dia tidak akan mengeksekusi ini. Nah, dari situlah perulangannya berhenti. Gitu. Makanya hasilnya seperti ini. Gitu. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus ada namanya break statement. Break statement itu fungsinya untuk menghentikan perulangan. Nah, tapi biasanya break statement itu berada di dalam ini ya, di dalam kondisional. Nah, ini. Kita ambil contoh, misal I itu di awal sama dengan 1. Nah, while I kurang dari 6, dia akan ngelooping. Dia akan terus ngeprint ya, angka 1 di print, angka 2 di print. Nah, terus di sini pas masuk angka 3 itu juga ikutan di print. Nah, tapi pas di bawahnya jika I-nya itu sama dengan 3, ya maka break. Nah, pada saat I-nya itu mencapai angka 3, maka di sini akan break gitu. Pada saat dia break berarti dia tidak akan mengeksekusi lagi sintaks selanjutnya atau perulangannya berhenti gitu. Nah, jadi di sini 1, 2, 3. Cuman 3 kali perulangan. Karena di sini pada saat I-nya sama dengan 3, dia berhenti. Gitu. Nah, kemudian ada continue. Kalau continue itu dia sebenarnya mirip kayak break, tapi eh, dia akan skip gitu. Ibaratnya skip data selanjutnya, tapi perulangannya tetap jalan. Gitu. Contohnya seperti ini. Misal I sama dengan 0, terus di sini lakukan perulangan ya, I itu kurang dari 6. Berarti kan 0 kurang dari 6 terpenuhi, berarti dia akan jalanin ini. I-nya itu ditambahin 1, berarti I yang dari tadi 0 jadi 1 ya. Jadi 1 terus dilakukan pengecekan. Jika 1 sama dengan 3, maka continue. Nah, kenyataannya enggak. 1 itu tidak sama dengan 3, berarti dia langsung ngeprint angka satunya di sini. Oke, kita perulangan lagi, berarti 1 kurang dari 6 ya. Nah, di sini di assign lagi 1 ditambah 1 jadi 2. Gitu. I-nya sekarang jadi 2 ya. Terus dicek 2 sama dengan 3 tidak terpenuhi, berarti nggak continue. Dia tetap akan ngeprint gitu angka 2 di sini. Terus sekarang pada saat I-nya 2, dicek lagi 2 kurang dari 6. Oke, masih memenuhi. 2 ditambah 1 jadi 3, berarti udah masuk 3. Nah, jika I itu sama dengan 3, maka continue. Nah, kebetulan I-nya kan udah 3. Nah, berarti dia tidak akan mengeksekusi print yang ini. Itu karena dia udah langsung continue. Continue itu berarti balik lagi ke perulangan yang paling atas gitu. Jadi dicek lagi. Nah, sekarang kan udah jadi 4 ya. Nah, kan udah ditambah 1. Sekarang udah jadi 3 ya. 3. Dicek lagi. 3 kurang dari 6. Benar ya, masih kurang dari 6. Terus di sini ditambah 1 jadi 4. Terus dicek. 4 itu sama dengan 3 enggak? Tidak. Nah, jadi continue ini akan di skip. Terus dia akan mulai ke print. Tuh, makanya di sini angka 3-nya itu enggak ada muncul. Itu karena pas angka 3 dia di continue, tidak di print angka 3-nya. Gitu. Wah, ini cukup detail juga ya aku ngejelasinnya. Sorry. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau pakai for ya. Nah, jadi untuk penulisannya seperti ini, ya anggaplah kita punya list, ada apple, banana, cherry, value-nya, terus kita for. Jadi for itu untuk perulangan juga. Misal ini ada 3 data ya. Jadi kita langsung aja
tuliskan for, kemudian di sini x ini adalah bisa dibilang kayak parameternya yang akan kita gunakan untuk melihat satu persatu data yang kita looping gitu. Jadi X ini adalah datanya. Terus fruits ini adalah listnya. Gitu. Berarti yang ini. Fruits itu yang ini. Nah, kemudian di sini dilakukan perulangan. Yang pertama berarti apple. Ya, di sini kan print X berarti dia ngeprint apple-nya dulu. Kemudian yang kedua banana, ketiga cherry. Gitu. Oke, jangan lupa presensi ya, teman-teman. Nah, terus ada namanya break statement juga, dia untuk menghentikan juga sama seperti ini while ya. Terus ada continue juga sama, terus ada range. Nah, kalau range ini tuh berarti kita mau looping sampai seberapa banyak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mendefinisikan listnya, ya udah kita mau menghitung angka gitu. Mulai dari 0 sampai 6. Eh, mulai dari 0 sampai 5. Karena range-nya kan 6. Berarti panjang datanya itu udah pasti 6 gitu. Tapi mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan lagi sebentar. Nah, ini kalau misal mau pakai parameter juga bisa, ya range 2,6. Berarti kita mulainya dari angka 2 sampai angka 6 gitu, 2, 3, 4, 5 yang akan muncul. Tuh, itu ya. Pahamin ya teman-temannya itu untuk yang for-nya. Nah, nested loop juga bisa dilakukan sama halnya seperti conditional loop. Jadi bisa ada for di dalam for. Tuh. Terus ada pass statement juga. Nah, untuk next-nya berarti kita masuk ke function. Nah, untuk membuat function itu kita bisa pakai def keyword seperti ini. Nah, kemudian di sini nama functionnya dalam kurung titik dua, terus apa yang akan kita jalankan gitu. Nah, jadi cukup sederhana ya. Kita buatkan pakai def nama function, terus nanti kita bisa panggil seperti itu. Nah, di function itu juga ada namanya argumen ya, atau kalau di JavaScript kita sebutnya eh, parameter ya. Nah, argumen ini fungsinya untuk apa ya, mengolah data di dalam function tersebut. Nah, misalkan kita mau munculin first name gitu ya, f name itu first name. Munculin first name dari argumen ini gitu. Terus nanti ditambah dengan karakter ini. Nah, fungsinya itu nanti bisa dipanggil secara berulang-ulang seperti ini ya. Nah, dia akan menghasilkan output yang berbeda gitu. Di sini kan udah jelas ya di print ya, print name terus nama panjangnya gitu. Nah, kita bisa panggil berkali-kali dengan first name yang berbeda. Makanya aman ya, cukup aman gitu ya. Untuk ininya ya, untuk data first name-nya ini dia ada 3, Emil, Tobias, Linus gitu. Jadi nanti dia ngeprint tiga-tiganya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sebenarnya sama sebenarnya, mau parameter mau argumen. Terus kemudian ini ada lambda ya. Lambda ini sepertinya tidak perlu, jadi langsung ke ini list tadi udah ya. Nah, kemudian ada namanya kelas sama objek ya. Nah, kelas itu bentuknya seperti ini. Kita bisa buatkan kelas ya pakai keyword kelas, kemudian nama kelasnya apa, titik dua, terus kita bisa apa berikan properti di dalam. Properti layaknya objek. Di sini X sama dengan 5. Berarti kita bikin properti X nilainya 5. Terus kita bisa instansiasi objeknya seperti ini. Jadi misalkan kita udah bikin nih class my class seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel.
nanti kita bisa mengakses properti yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, caranya tinggal pakai .x. Jadi kita mengakses properti X di dalam kelas yang tadi, kelas P1 ini. Oke, kemudian ini untuk yang kok cukup kompleks ya di sini ya. Nah, untuk penggunaan kelas itu sendiri kita bisa juga pakai init ya. Bisa kita initiate kelas tersebut, kita buatkan namanya itu konstruktor. Nah, jadi konstruktor itu adalah properti yang bisa kita apa ya, kita masukkan ke dalam kelas tersebut, lalu kemudian nanti kita akan gunakan sesuai kebutuhan. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Kita buatin kelas namanya kelas person. Kemudian di sini ada konstruktornya ya. Nah, self ini wajib kita pakai di awal yang menandakan bahwa parameter ini adalah milik dari kelas person ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kita tuliskan self.name sama dengan name. Self.h sama dengan h gitu. Nah, ini udah menjadi konstruktornya. Ya. Ini konstruktornya, kemudian di sini ada metodenya ya. Nah, kita bikin metode di sini atau function, def my function, kemudian sekali lagi kita pakai self. Nah, di sini kita print hello my name is self.name, berarti nama ini. Kita panggil di sini pakai self. Nah, setelah itu nanti kita bisa instansiasi objeknya. Di sini P1 sama dengan class personnya dalam kurung name-nya ya. Name ini berarti yang ini, yang John ini. Kemudian 36 ini adalah age-nya, umurnya. Nah, kemudian kita bisa panggil metodenya. Pak, di sini tinggal p1.myfunction. Tuh. Yang dimana nanti hasilnya adalah dia akan ngeprint ini. Itu namanya. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, paling kalau dari aku sampai di sini aja. Jadi ini aku dalam rangka nge-review fundamentalnya lagi aja. Karena kebetulan kemarin juga sempat ada ya teman-teman yang bertanya-tanya tentang fundamental. Jadi aku sengaja untuk nyampein materi fundamental malam hari ini. Supaya nanti teman-teman bisa review dan refresh kembali ya terkait materi yang lama-lama. Nah, insya Allah di hari besok kita akan membahas tentang ini ya, Python MySQL ya. Kita akan coba untuk mengkoneksikan database MySQL ke sini. Gitu. Jadi kita bisa impor modul namanya MySQL, terus kita pakai konektornya. Gitu. Nah, nanti untuk penulisannya nanti seperti ini. Import spasi mysql.connector, terus nanti masukin ke dalam apa variabel mydb. Di sini kita panggil konektornya, kita connect ke database-nya, nanti kita masukin hostnya kita, username sama passwordnya. Nah, nanti ada indikatornya di sini. Gitu, dia udah connect atau belum. Gitu. Bisa kita lihat nanti. Gitu, teman-teman. Oke, berhubung udah jam 9 juga ya, jadi mungkin nextnya kita masuk ke sesi Q&A aja. Mungkin sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Kalau belum, mungkin aku coba lanjut dikit lagi deh ya. Kita bahas tentang modul, math, JSON, try except ya. Kita bahas itu deh. Kalau misalkan belum ada yang mau ditanyain. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari teman-teman. Kak, boleh bahas web scraping nggak? Iya boleh. Gimana Irwan? Web scraping. Apa yang mau di ini? Yang mau ditanyakan atau mau ini minta aku yang bahas gitu? Bahas tentang web scraping gitu ya. Secara generalnya ya berarti ya Irwan. Atau ada yang mau ditanyakan spesifik?
ambil data dari suatu sosmed. Oh gitu, ngambil data dari sosmed ya. Aku mungkin ini ya kasih tahu fundamentalnya aja ya. Nah, jadi gini, ada nggak ya di sini selenium, namanya selenium ya. Di sini kayaknya nggak ada deh. Nah, jadi di Python itu ada namanya selenium ya. Selenium Python. Nah, ini tapi agak agak berat mungkin ya. Gini, ada nggak ya script contohnya ya? Sebenarnya ada sih, cuman aku nggak ingat. Nah, ini mungkin ya. Nah, ini. Nah, ini salah satu contoh scraping ya. Nah, tapi aku bahas fundamental dulu ya tentang Selenium. Nah, jadi di Python itu ada namanya modul Selenium. Selenium ini buat apa? Selenium ini adalah modul yang digunakan untuk mendapatkan data berupa elemen dalam sebuah halaman gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau kalau misalkan kita ini ya, kita coba inspect elemennya di sini. Nah, kita inspeksi di sini. Pakai klik kanan inspeksi. Nah, di sini itu kan ada banyak halaman HTML gitu ya. Nah, sini ada H1, ada DL, div, dan sebagainya. Gitu. Nah, anggaplah di sini tuh aku mau melakukan scraping data gitu ya. Scraping data, misalkan datanya itu kayak gini gitu. Contohnya ya, contoh sederhananya. Datanya kayak gini gitu. Introduction, installation, dan sebagainya. Aku mau ngedapetin semua teks yang ada di sini. Nah, berarti sebenarnya kita tuh bisa ngedapetin datanya itu dari sini. Nah, ini dari div ini gitu. Nah, kemudian nanti di bawah-bawahnya itu ada elemen-elemen lain yang mengandung data tersebut gitu. Nah, Selenium itu mempunyai kemampuan untuk mengambil data tersebut gitu. Nah, ini. Jadi tata cara untuk installnya itu seperti ini ya, seperti biasa pip install Selenium. Terus nanti kita bisa langsung pakai modulnya di sini, gitu. Ya langsung kita pakai di sini. Nah ini aku coba aja bikin salah satu contoh ya. Mungkin aku bikin file namanya Selenium ya, selenium.py. Nah terus aku mau coba untuk eh, apa ya ngejalanin salah satu. Nah, tapi sebelum itu kita harus namanya itu pakai web browser dulu. Nah, tapi web browsernya itu kita harus ini eh, gunakan namanya web driver dulu gitu. Nah, web driver itu adalah browsernya ibaratnya. Browser yang akan kita buka gitu. Nah, nanti di browser itu kita akan mengakses sebuah halaman gitu. Nah, akses halaman apa? Ya udah nanti kita tinggal masukin data ininya aja alamatnya aja gitu. Nah, di sini kita bisa pakai Selenium. Nah, di dalam Selenium itu sendiri itu udah ada web drivernya gitu. Nah, ini aku ambil ya scriptnya ya, aku masukin ke sini sebagai contohnya. Nah, terus misalkan aku ambil-ambil aja skripnya yang ada di sini ya. Aku coba jelasin satu-satu. Nah, terus di sini aku pakai skrip ini ya. Driver sama dengan webdriver.firefox. Berarti aku menggunakan Firefox di sini. Pakai apa namanya? Mozilla Firefox ya. Ntar ini kok masih merah ya. Cannot find reference WebDriver in Selenium.py. Oh iya, ini aku ubah ya namanya ya. Jangan Selenium ya.
So, ini aku ubah aja namanya jadi apa ya? Simple selenium aja. Selenium. Nah, terus di sini aku ganti jadi selenium. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, kemudian aku akan coba untuk membuka sebuah halaman itu dengan cara apa ya? Pakai web browser tadi. Nah, di sini bentar ya, aku coba opennya itu berarti open. Nya, bentar ya, postal URL. Si postal URL. Driver get proxy URL. Nah, ini kita bisa pakai driver.get ya. Nah, jadi misal kita mau buka halaman https google.com seperti ini ya contohnya. Terus aku coba jalanin. Coba ya. Nah, dia akan membuka browser baru. Dia akan masuk ke google.com gitu. Nah, misalkan aku mau akses ini ya, akses Selenium yang ada di sini. Nah, ini aku mau buka halaman ini ya. Berarti ini aku tinggal ganti. Jadi seperti ini. Ini kalau misalkan web scraping pakai Selenium ya, tapi sebenarnya scraping itu bisa banyak jalan ya, nggak cuma pakai Selenium aja. Kita bisa pakai namanya Scrapy, terus ada namanya juga itu apa ya? Aku agak lupa, tapi ada Scrapy, ada Selenium, terus ada buat yang lain juga itu nanti aku coba jelasin ya di next pertemuan ya. Nah, ini kita udah berhasil buka halaman ini. Terus misalkan aku mau ngedapetin data ini ya, misalkan data ini aja nih, bahasa. Nah, pertama-tama kita analisis dulu data bahasa ini itu tuh dia berada di mana? Di UL. UL kelas simple. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan UL ini? Nah, kita bisa baca di dokumentasi Selenium-nya gitu. Nah, locating elements ya, itu biasanya. Nah, jadi di Selenium itu kita bisa find element seperti ini. Nah, find element ini berarti kita mau mendapatkan elemen di dalam halaman tersebut gitu. Nah, kalau pakai expect itu berarti kita pakai namanya itu formatnya seperti ini. Ini format expect. Nah, kalau di apa? Kalau di sini itu tuh kita bisa pakai dapetin expect-nya. Contoh kayak misal expect ini ya, inspeksi. Terus ini aku klik kanan, terus aku copy, terus nanti di sini ada namanya copy expect. Nah, nanti kalau misal kita coba lihat expect-nya itu bentuknya seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan apa? Yang fullnya berarti kita tinggal klik kanan, terus copy full expect. Nah, jadi nanti seperti ini kalau fullnya gitu. Nah, contoh misalkan ya eh, kita pakai ini ya, pakai driver.find element dulu. Ini kita copy, kita masukin ke sini contoh ya.
Kita mau ngedapetin elemen dulu. Ini pakai by expect, tapi by-nya itu dia modul sendiri ya. Jadi kita pakai yang ini. Pakai common by, terus kita impor di sini. Jadi expect. Nah, terus coba kita cek yang full-nya ya. Full full expect-nya itu kita dapetin. Nah, full expect-nya itu kan kita mau coba scraping ini ya, dua nilai ini gitu. Berarti kita coba inspeksi, dia itu parent-nya mulainya dari sini ya, dari UL ini. Nah, berarti ini aku klik kanan, aku coba copy full expect, terus aku masukin ke sini. Seperti ini ya. Nah, coba kita tampung ke dalam variabel ya, ini ya. Misalkan nama variabelnya itu apa ya, UL gitu ya. UL sama dengan ini. Terus aku coba print UL-nya. Terus aku coba jalanin. Nah, dia itu nanti urutannya dia akan membuka halamannya. Nah, setelah halamannya terbuka, baru dia bisa dapetin datanya. Nah, datanya seperti ini. Gitu. Nah, ini kan dia masih dalam bentuk objek ya. Nah, masih dalam bentuk apa ya? Kayak raw gitu, raw objeknya gitu. Ini objeknya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan teksnya? Nah, jadi kita bisa dapetin teksnya itu kalau nggak salah pakai dot text ya. Dot text seperti ini. Nah, sorry. Nah, jadi kita bisa ngedapetin teks di dalam UL-nya. Nah, ini aku coba jalanin lagi ya. Nah, ini dapat kan datanya. Dia akan ngedapetin teksnya. Teksnya itu apa aja? Ada Chinese sama Japanese. Itu. Teksnya sesuai sama yang ada di sini. Nah, kalau misal kita mau scraping data yang ada di sini keseluruhan gitu. Gimana caranya? Kita coba inspeksi, kita cari parent-nya. Ya, parent-nya itu dari sini, berarti nggak dari UL ini ya, dari sini. Kita coba copy expect full expect-nya, misal contoh ya, full expect-nya. Terus kita masukin ke sini. Terus kita kan dapatnya div ya itu ya. Coba kita ganti jadi div ya di sini nama variabelnya. Nama variabel aja ini guys. Nah, terus aku coba run lagi. Data apa saja yang dia dapat? Nah, ini semua data bisa didapatkan. Tuh, semua teksnya. Installation, introduction, dan sebagainya. Nah, tapi data yang didapatkan ini itu tuh bentuknya teks ya. Nah, kalau bentuknya teks kita agak susah buat mengolahnya. Ya, sebenarnya bisa sih kalau untuk diolah sih, tapi sebenarnya biasanya tuh kita eh, dapetin per satu-satu dulu gitu. Dengan cara kita lihat polanya. Misal nih, di sini kan installation. Nah, kita mau nge-grouping grouping yang installation itu nanti dalam bentuk objek introduction, installing, instruction dan sebagainya gitu. Installation, terus nanti ada isinya ini. Getting start, isinya ini gitu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara kita tuh mendapatkan apa menganalisa karakteristiknya dulu gitu. Nah, ini contoh formatnya ya. Ini LI-nya berarti parent-nya ya. Installation ini parent-nya. Nah, kemudian di sini ada A-nya ya. Ini berarti judulnya gitu. Kita bisa dapetin judulnya. Kemudian di sini ada UL. UL ini berarti dia ada list lagi di dalamnya. Yang dimana itu berarti sublistnya.
Nah, kita bisa dapetin data ini itu dengan cara kita apa nge-looping dulu gitu masing-masing dari data LE ini gitu. Nah, tapi fundamentalnya seperti itu ya kurang lebih ya apa Irwan ya. Kita udah bisa berhasil nge-scraping data nih. Nah, kalau emang tertarik, kira-kira besok mau bahas ini lebih lanjut atau kita bahas MySQL. Nah, coba dari kalian lebih pilih mana? Coba komen di chat lebih pilih bahas ini lebih lanjut atau kita bahas SQL. Yang paling banyak itu yang akan menentukan pembahasan kita besok. Oke, siap. Sama-sama Erwan. Kalau misalkan nggak ada yang ini, nggak ada yang request, berarti besok tetap kita akan bahas MySQL ya. Oke, siap. Ya udah. Itu fundamentalnya. Jadi kita nanti bisa pakai salah satunya itu Selenium itu buat nge-scraping data ya. Nah, ini salah satunya scraping data seperti berupa teks gitu dalam sebuah halaman. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau begitu aku akhiri aja untuk sesi 5 Days Free Class pada malam hari ini ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat Habibah, Salma, Irwan, Jessica, Misbah, Musria, Nadia, Noval, Naya, Nelly, Pristio, Raka, Salsabila, Stefani karena sudah temenin aku. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman ya. Sama sekalian aku promosi dikit ya. Jadi di Edward itu ada private class data analis. Jadi teman-teman kalau misalkan mau berkarir menjadi seorang data analis bisa nih belajar bareng sama mentor-mentor profesional ya. Jadi nanti teman-teman bisa diajarin sama mentornya, dapat studi kasus, dapat project juga gitu untuk portofolio supaya teman-teman bisa tersalurkan kerja gitu ya. Tapi dibantu, nanti dibimbing gitu. Dibimbingnya itu ya pembenahan CV-nya itu gimana gitu. Nah, untuk mekanisme penyaluran kerjanya itu nanti tetap balik lagi ke teman-teman masing-masing gitu. Kalau misalkan teman-teman bisa apa ya membangun relasi yang baik dengan mentor, terus bisa apa ya ngikutin kelasnya dengan baik gitu. Itu nanti insya Allah teman-teman bisa ini apa bisa dimudahkan gitu penyaluran kerjanya gitu. Nanti balik lagi ke teman-teman gitu ya. Semakin bagus CV-nya, semakin bagus portofolionya, nanti bisa cepat tersalurkan kerja gitu. Edward hanya media untuk membantu teman-teman, menemani teman-teman supaya dapat ilmu yang bermanfaat dan juga ada benefit tambahan gitu, dapat bimbingan penyaluran gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi aku akhiri aja untuk sesi 5 days free class Python malam hari ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Iya, Irwan, sama-sama. Makasih banyak ya. Musria, thank you. Nelly, makasih ya. Ya, sama-sama Stefani. Thank you.